Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar penduduk bumi Sasak adalah pemeluk agama Islam. Sisanya penganut agama Hindu, Buddha, dan sebagian kecil beragama Kristen. Kehidupan antar umat beragama berjalan rukun dan damai. Kegairahan umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama terlihat dalam pembangunan tempat peribadatan, sehingga hampir di seluruh tempat di Pulau Lombok terdapat masjid. Itulah sebabnya Pulau Lombok dikenal juga sebagai Pulau Seribu Masjid. Dengan demikian kami menyimpulkan ada beberapa tokoh Islam pada masa penjajahan di Pulau Lombok. Tuan Guru Haji Umar Klayu. Beliau terlahir pada tahun 1200 Hijriah. Orang tuanya bernama Kiai Ratna yang terkenal karena sangat pemurah terhadap fakir miskin dan para musafir. Sedangkan neneknya bernama Kiai Nurul Huda yang meninggal sewaktu sholat subuh dalam keadaan sujud. Tuan Guru Haji Umar sangat tekun memberikan bimbingan pengajian dari satu rumah ke rumah yang lain. Beliau juga rajin mengaji kepada orang alim, cerdas dan soleh. Tuan Guru Haji Umar Klayu belajar ilmu-ilmu agama di Pulau Lombok dan di Tanah Suci Mekah. Secara garis besarnya dapat dijelaskan. Pada awal mulanya beliau belajar membaca Al-Quran di Tanjung, kemudian di Skarbela pada Tuan Guru Haji Mustafa dan Haji Amin di Sesela. Pada usia 14 tahun Tuan Guru Haji Umar diperintahkan ke Mekah untuk naik haji oleh ayahandanya dan berangkat dari Labuan Haji. Di Mekah beliau berguru tentang hadis, yaitu kepada Syekh Mustafa Afifi, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Zainuddin Sumbawa. Sedangkan pelajaran sufi diperoleh pada seorang ulama di Madinah. Setelah 15 tahun ia kembali ke kampung halamannya untuk memberikan berbagai ilmu yang telah diperolehnya dari Mekah. Murid-murid Tuan Guru Haji Umar yang termasuk ulama besar banyak yang berasal dari luar Lombok, yaitu Haji Abdul Fattah dari Pontianak, Haji Dana dari Palembang, Haji Nawawi dari Lampung, dan Haji Abdurrahman dari Kedah, Malaysia. Sedangkan yang berasal dari Lombok yaitu Haji Asy'ari dari Skarbela, Haji Abdul Karim dari Praya, Haji Malin dari Pagutan, Haji Syarafuddin dari Pancor, dan Haji Badarul Islam dari Pancor. Selain Tuan Guru Haji Umar masih terdapat ulama-ulama terkemuka lainnya dan menjadi sahabatnya, yaitu Tuan Guru Haji Siddiq dari Karangkelok, Tuan Guru Haji Ibrahim dari Tanjung Luar, dan Tuan Guru Haji Muhammad dari Mertok. Tuan Guru Haji Umar kembali berangkat haji pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1349 Hijriah. Beliau meninggal dunia di kampung Nispalul dan dimakamkan di Mu'alla, Mekah. Tuan Guru Muhammad Saleh. Awal abad ke-20 dikenal sebagai era kebangkitan Islam. Seorang ulama Islam yang tidak kurang jasanya dalam pembinaan dan pengembangan Islam di Bumi Sasak, yaitu Tuan Guru Muhammad Saleh alias Tuan Guru Lopan. Beliau terkenal sangat warak dan tak kenal menyerah dalam mengembangkan ajaran usul fikih di kalangan umat Islam. Beliau juga mengembangkan ajaran sufi di Padamara, Sakra, Masenggoh, Gerung, Karangkelok, dan lain-lain. Tuan Guru Haji Ali Batu berasal dari Sakra. Beliau sangat gigih memberikan pengajian-pengajian dan terkenal sangat alim. Selain beliau aktif dalam memberikan pengajian-pengajian, beliau juga banyak memimpin peperangan-peperangan antara orang-orang Sasak melawan kekuasaan Bali. Beliau meninggal saat peperangan tersebut. Tuan Guru Haji Mustafa adalah seorang tokoh penyebar agama di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu banyak terdapat orang-orang Bali yang berdomisili di Kota Raja. Tetapi beliau tanpa takut dan pantang mundur tetap memberikan pengajian-pengajian baik yang bersifat khusus maupun umum.
Tuan Guru Haji Badarul Islam adalah salah satu tokoh yang sangat karismatik. Beliau banyak memberikan pengajian-pengajian dan murid-muridnya pun banyak yang berasal dari berbagai tempat di Bumi Sasak. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Nama kecil beliau adalah Muhammad Saleh. Beliau merupakan putra bungsu dari 8 bersaudara, pasangan Hambali dan Halimah. Muhammad Saleh dilahirkan pada hari Jumat tanggal 7 Ramadan, bertepatan dengan tahun 1893 Masehi. Kisah hidup beliau hampir mirip dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ketika beliau masih dalam kandungan berumur 6 bulan, ayahnya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika beliau berumur 6 bulan, ibundanya tercinta menyusul ayahandanya dan beliau pun menjadi yatim piatu. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi. Nama kecil Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi adalah Imran. Dilahirkan pada tahun 1921 Masehi di Kampung Bire, Desa Juraru, Kabupaten Lombok Timur. Ayahnya seorang yang diberikan nama populer Guru Yahya atau Guru Yahye. Julukan guru diberikan kepada ayahandanya karena ia tekun, aktif dan rajin menjadi guru ngaji. Sedangkan ibundanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi Pancor, Lombok Timur pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama tersebut diberikan oleh ayahandanya yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Majid dan dikenal dengan sebutan Guru Mukminah, yang kesohor sebagai orang terpandang, saudagar besar dan kaya, serta pemurah. Guru Mukminah termasuk seorang pejuang yang sangat pemberani. Beliau pernah memimpin pasukan dari pihak Raden Rarang menyerang bala kerajaan Karangasem Bali yang saat itu menguasai Pulau Lombok. Tuan Guru Haji Mahsun dilahirkan di Desa Danger, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1907 Masehi. Nama kecil beliau adalah Ahmad. Nama tersebut diberikan oleh orang tuanya Haji Mukhtar dan Hajah Raudah. Kelahiran putra yang satu ini sangat menggembirakan hati kedua orang tuanya. Mereka berharap kelak anaknya akan sangat berguna dalam membina dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sejak masih kecil beliau banyak belajar membaca Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Dan pada usia 8 tahun beliau masuk di sekolah rakyat dan melanjutkan pendidikannya ke ibtidaiyah. Kerasnya didikan orang tua berdampak positif terhadap Ahmad sehingga pada masa kanak-kanak Ahmad telah memperlihatkan keberanian, kejujuran dan bakat kepemimpinan.